A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh, yang saya hormati, yang saya cintai, serta saya banggakan khususnya keluarga besar Persaudaraan Setia Trate, dan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah ilmu, dan semoga ilmu yang akan kami sampaikan bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Pada kali ini kami akan memberikan sebuah tema tentang bimbingan kerohanian, yaitu bisa bertemu Allah dalam kesucian, dan kesucian adalah bagian dari iman. Itulah saudara-saudaraku tentang tema hari ini. Semoga kita semuanya bisa mendengarkan, serta semoga kita semuanya bisa mengamalkannya. Dari cerita Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang laki-laki, apakah saya ini bisa bertemu dengan Allah, dan apakah saya ini bisa masuk surga? Itu pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah pada waktu zaman itu. Bagaimana pendapat engkau, wahai Rasul? Saya sholat, saya puasa, dan saya ini menjalankan perintah-perintah Allah, melakukan perintah-perintah Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan Rasulullah menjawab, ya, engkau pasti bisa bertemu dengan Allah, dan engkau pun akan masuk surga. Yang dimaksud Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya laku fisik ini, tetapi lakunya rohaniah diri manusia ini. Janganlah hanya berpedoman fisik saja, karena pada sejatinya jasmaniah ini itu hanya mengikuti tentang perbuatan-perbuatannya ruh. Karena jasad ini sesungguhnya laksana sebuah patung. Patung tanpa adanya ruh. Begitu pula nanti saat di akhirat, yang dominan, yang menghadap adalah ruh, bukan jasad jasmaniah ini. Bukan hanya sekedar jasad
jasmaniah ini. Jadi untuk bisa bertemu dengan Allah, dirimu ini harus bisa menafikan dan mengisbatkan Allahnya. La ilaha dan menetapkan illallahnya. Menghilangkan di dalam hatimu selain Allah supaya bisa masuk ke dalam kedamaian. Atau bila dikatakan secara syariat adalah bisa masuk surga. Allah tidak akan menerima amaliyah apapun tatkala rohanimu itu masih condong terhadap dunia ini. Allah tidak akan menerima amaliyah apapun tatkala rohanimu masih condong terhadap dunia. Tetapi condongkanlah hatimu mutlak terhadap Tuhan. Inilah cara dirimu untuk bisa bertemu dengan Allah. Berjalanlah dirimu terhadap jalannya Allah dan bukan di atas jalannya hawa nafsu. Lalu sekarang bagaimana kita ini bisa dikatakan bersuci? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersucilah hatimu bukan hanya tentang jasmaniah dalam bentuk wudhu menggunakan air itu, tetapi dirimu ini harus bisa mensucikan hadas kecil, yaitu syirik jali, dan hadas besar, yaitu syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Syiriknya hati, itulah dosa yang sangat besar. Tetapi kebanyakan manusia ini tidak menyadari bahwa dirinya ini masih melakukan yang namanya menyekutukan Tuhan. Masih syirik khafi, syiriknya hati. Seperti halnya contoh, kita dalam melakukan ibadah sholat, khususnya untuk umat Islam, tatkala pada waktu kita melaksanakan sholat, itu kita masih mengingat selain Allah, itu masih dikatakan kita sesungguhnya menyekutukan Allah. Padahal menyekutukan Allah itu dosa yang sangat besar. Tapi kebanyakan manusia ini tidak menyadarinya. Dianggapnya apa yang dilakukan secara fisik saja, dianggapnya sudah benar. Tetapi hal itu belumlah benar di mata Tuhan. Syirik jali itu apa? Syirik jali itu syirik yang secara fisik ini nyata. Contoh seperti halnya kita ini meyakini bahwa keris, meyakini akik, meyakini pohon, dan lain-lain sebagainya itu bisa menyelamatkan saya. Itu contohnya syirik jali, syiriknya fisik ini yang kelihatan. Syirik khafi itu apa? Syirik khafi itu syiriknya halusnya hati, mengakui
bahwa makhluk saya ini yang bisa melakukan dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk syirik khafi. Coba kita perhatikan di masyarakat. Bahwa manusia ini masih ingin dimuliakan oleh orang lain, ingin dihargai orang lain, ingin dibesarkan orang lain. Itu artinya sesungguhnya adalah masih melakukan syirik, yaitu syirik halus, syirik khafi. Tapi hal itu baru disadari setelah mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat mutlak untuk bertemu dengan Allah yang pertama, hilangkanlah imanmu di dalam hati selain daripada Allah itu atas segala-galanya, itu hilangkan. Makhluk ini yang merasa bisa segala-galanya itu hilangkan. Baru Anda bisa bertemu Allah. Yang berikutnya adalah lepaskan keakuanmu sebagai hamba ini yang bisa. Itulah yang dimaksud bersuci sebagian daripada iman. Walaupun manusia ini berucap syukur, alhamdulillah saya mendapatkan uang, alhamdulillah saya diberikan kesehatan. Itu mudah sekali diucapkan bersyukur tatkala mereka mendapatkan kesenangan. Coba kalau mereka mendapatkan musibah seperti halnya uang tidak punya, anak sakit-sakitan, istri diambil orang. Apakah kita masih bisa berucap syukur? Jika hati kita masih menggerutu atau kita itu menyalahkan Tuhan, itu artinya kita belum bisa bersyukur. Jika hati ini belum bisa dibersihkan, maka tidak akan pernah bisa tembus terhadap Allah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lakukanlah zikir sirul asror. Dari mulai proses su'arul basiroh, ainul basiroh, hingga ke ahakul basiroh untuk bisa bertemu dengan Allah. Lepaskanlah keakuan hamba ini yang bisa. Baru bisa bertemu Allah. Lakukanlah bertajali dalam hal ini yang kami maksud. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bahwasanya Allah ini tidak membutuhkan pembantu. Tidak membutuhkan lantaran. Baik itu tentang mengurusi apapun. Itu tidak membutuhkan siapapun juga. Tidak memerlukan mencabut nyawa itu. Yang mencabut nyawa adalah Israel, dianggapnya pembantunya Allah. Jika iman kita manusia masih ada iman selain Allah yang bisa segala-galanya, termasuk malaikat yang bisa mencabut nyawa, maka sudah saya pastikan tidak akan bisa tembus terhadap Allah.
tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Banyak orang melakukan sholat, tapi hanya dibuat pantes-pantesan saja. Hatinya rusak kemana-mana. Bagaimana bisa disebut sholat, sedangkan hati dan isi kepala ini masih ingat selain Allah? Untuk bertemu dengan Allah, gimana caranya kita bisa bertemu Allah? Lawang kita sendiri terkadang ada datangnya pelajaran kerohanian seperti ini, ada ajaran hakikat dan makrifat seperti ini, itu tidak dianggap penting. Makanya banyak manusia nanti setelah meninggal dunia jasad jasmania ini mengalami kegelapan segelap-gelapnya, atau di dalam bahasa syariat yang dikatakan masuk dalam alam barzah atau masuk di dalam neraka. Semoga saudara-saudaraku yang menyimak kali ini semuanya mengerti dan semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mensucikan diri itu sebetulnya bukan hanya kita ini mengeluarkan sedekah atau zakat. Secara syariat itu bukan seperti itu maksudnya. Tapi keluarkanlah dari hatimu tentang urusan-urusan dunia yang menutupi hatimu itu tidak bisanya bertemu terhadap Allah. Karena bertemu Allah ini saat di dunia ini sangatlah bisa. Makanya banyak orang yang masih buta. Buangkan iman-imanmu itu yang masih mempercayai bahwa makhluk itu yang bisa segala-galanya, termasuk malaikat atau termasuk dirimu sendiri yang merasa di dalam hatimu yang bisa segala-galanya. Itu hilangkan. Keluarkanlah semua perkara-perkara di hatimu tentang urusan duniawiyah ini, supaya bisa bertemu dengan Tuhan. Karena manusia ini ada dua golongan. Golongan yang diberi azab dan golongan yang diberikan rahmat. Banyak manusia yang mengatakan beriman, berimannya hanya di mulut, tetapi rohaninya berkata lain. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah golongan orang-orang munafik. Tetapi hal ini kebanyakan manusia tidak merasakan. Ya, seperti halnya tadi saya contohkan, kita sholat masih mengingat selain Allah. Itu masih golongan orang-orang munafik, atau kita masih syirik kafir. Kenapa manusia ini diberikan azab? Ya karena manusia ini takut kehilangan duniawiyah ini. Kenapa saya bilang takut? Contoh saja kalau kita mau meninggal dunia, melihat orang meninggal dunia maksud saya, mereka seolah-olah ketakutan atau kebingungan. Harta nanti saya siapa yang ngambil? Uang saya banyak nanti kemana? Anak-anak saya kemana? Bahkan mengingat-ingat yang lain. Itulah yang mengakibatkan setelah kematian pasti masuk ke dalam alam
kegelapan. Lepaskanlah keakuan hamba, tetapkanlah keakuannya Allah, la ilaha illallah, la ilahua, la ilaha illa anta wa ana. Anda baru bisa naik imannya sampai ke hakul yakin. Silakan saudara-saudaraku, panjenengan semuanya yang mau belajar ma'rifatullah, silakan simak video-video yang sebelumnya, terutama bagaimana caranya mengamalkan zikir rasa atau di dalam pengenalan tauhid ilahiyah. Silakan panjenengan lihat dan cari sendiri, karena waktu hari ini mungkin terbatas, ya, belum bisa kami jelaskan secara langsung. Saudara-saudariku rahimakumullah, pada tema di atas tadi tentang bisa bertemu Allah dalam keadaan kesucian, dan kesucian adalah sebagian dari iman. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah selalu bertakwa dengan memiliki ilmunya, berzikir, serta mengamalkannya serta dalam istiqomah. Yang terpenting, bawalah kuncinya. Apa kuncinya? Yaitu melakukan zikir sirul asrar. Zikir di mana sudah tidak berucap, sudah tidak berlafaz, tetapi hanya bisa mengimani dan merasakan, baik di dalam dirimu atau di luar dirimu, hanyalah yang berperan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Anda bisa bertemu dengan Allah. Itulah saudara-saudaraku, sedikit ilmu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, baik untuk keluarga, untuk anak cucu kita sampai ke yaumil kiamah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.